Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Laidia Mariati, dalam acara On Mic Kemenak Tuban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah. Tentunya ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Ahmad Munir, Magister Humaniora. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Semoga Bapak tetap sehat di tengah-tengah kegiatan yang berjibun ini Bapak. Ya. Bapak, kita berbicara mengenai persiapan bulan Ramadan ini Bapak. Apakah ada yang harus kita siapkan? Mungkin masyarakat kepingin tahu Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Kepala Kemenak Tuban dalam acara On Mic Studio Kemenak Tuban. Saya berbangga, bergembira kali ini bisa menyapa para pemirsa dalam rangka untuk kita ngobrol bagaimana persiapan apa yang harus kita lakukan dalam menyongsong bulan suci Ramadan yang insya Allah akan hadir 1 minggu ke depan ini. Ya. Mbak Ida, kita tahu bahwa sebagai umat muslim tentu kita wajib bergembira karena dalam sebuah kitab Duratun Nasihin dijelaskan di sana bahwa Nabi pernah bersabda yang berbunyi man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Yang maksudnya adalah barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Masya Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam kitab Duratun Nasihin itu. Dengan pemahaman hadis ini tentu kita sebagai umat muslim sepatutnya kita ini bangga untuk menyongsong Ramadan. Bahkan 2 bulan kemarin kita ini kan sudah disupport oleh hadis Nabi yang sering doa kita panjatkan ketika kita ini masuk bulan apa itu sebelum Ramadan kan Sya'ban. Sebelum Sya'ban adalah bulan Rajab. Dengan doa yang sudah kita hafal ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Ya mudah-mudahan kita ini umur kita sampai Ramadan yang akan datang. Tentunya seperti itu. Oleh karena itu jauh sebelumnya sudah kita siapkan, sudah kita disupport untuk bagaimana kita menyongsong Ramadan ini. Nah tentu kita harus ada persiapan yang matang supaya nanti Ramadan yang akan datang itu bisa kita isi, kita siapkan gitu, dengan persiapan yang matang, baik persiapan secara fisik maupun secara mental dan juga agama. Karena kita ini sudah memahami, sudah meyakini bahwa Ramadan atau puasa Ramadan itu adalah bulan di mana keberkahan luar biasa. Bulan dilipat gandakan amal perbuatan kita. Bulan ampunan, bulan yang seluruhnya ini berbuahkan amal. Nah, kalau ini tidak kita siapkan secara matang, secara bagus, secara baik, kita akan ditinggal oleh bulan itu. Sementara belum tentu tahun-tahun berikutnya umur kita ini bisa ketemu lagi. Bisa sampai lagi ya. Makanya mumpung kita belum masuk ke sana, kita ngobrol pada kesempatan kali ini bagaimana atau upaya apa yang harus kita lakukan supaya begitu kita masuk Ramadan itu persiapan kita ini sudah ada. Siap lahir batin gitu, Mbak. Gitu ya. Siap. Nah, tentu mengaca hadis tadi itu kan sudah memberikan satu support ya. Sampai Kanjeng Nabi itu dawuh kalau Ramadan sudah tiba ini jasad kita ini haram masuk neraka bagi orang yang senang. Senang aja itu seperti itu. Senang aja udah haram. Iya, jadi gembira aja itu diharamkan masuk neraka. Apalagi kita ini bisa mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal ibadah yang tentu yang sesuai dengan koridor agama. Syariat agama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Tentu ini harus ada tip yang harus kita persiapkan supaya nanti yang kami tunggu Bapak. Iya, itu.
Yang pertama, Mbak, Ya. ya karena kita di podcast ya, singkat aja nanti. Yang pertama tentu kesiapan keimanan dan ketakwaan. Kenapa ini saya sampaikan di awal atau nomor satu? Karena puncaknya orang berpuasa itu adalah la'alakum tatakun. Takwaan. La'alakum tatakun untuk menggapai ketakwaan. Makanya kunci utama yang harus kita siapkan adalah keimanan ketakwaan. Karena kalau sudah puasa ini tendensinya ini nggak iman, nggak takwa ini, muspro. Muspro, Bapak. Iya, muspro. Karena kata Nabi itu banyak orang yang berpuasa, dia lapar, dia haus, tetapi nggak dapat pahala. Karena apa? Karena dia itu nggak karena Allah, nggak karena keimanan, karena tidak dilandasi dengan ketakwaan. Ya bahasa orang Jawa itu tiwas lapar, tiwas tapi haus, tidak mendapatkan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nilai dari puasa iya, itu sendiri. Makanya ini kita harus menyiapkan dulu keimanan kita, ketakwaan kita bangun dulu, kita siapkan supaya di saat kita ini puasa itu betul-betul kita ini sudah mencapai derajat la'alakum tatakun. Ini yang pertama. Yang kedua adalah persiapan fisik. Karena ibadah puasa ini kan ibadah fisik. Ya, dalam surat Al-Baqarah kan sudah dijelaskan ya, apabila kamu faman kana maridon au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Apabila kamu sakit dalam perjalanan itu kan bisa tidak berpuasa. Artinya apa? Puasa ini kan butuh fisik masalahnya, butuh fisik yang sehat, fit ya. Nah, tentu di sini kan juga kita harus bagaimana supaya fisik kita ini sehat. Kalau fisik kita nggak sehat ya nggak bisa puasa dong. Iya, ya betul, apalagi puasa ini 1 hari full. Nah, tetapi juga saya sarankan puasa itu karena menyangkut masalah menahan lapar, menahan haus, dahaga. Kemudian dia itu tidur saja ini. Ya, ini kan juga tidak asik gitu loh. Makanya kan fisik yang harus kita persiapkan supaya nanti dalam menggapai puasa itu bisa baik. Persiapan fisik dan persiapan jasmani tentunya ini. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara olahraga, dengan cara mungkin menyiapkan vitamin-vitamin supaya puasa kita ini sukses. Apalagi orang yang nggak pernah puasa. Sehat tapi berkualitas. Ya, tidak sekedar tidur seharian. Ya. Walaupun orang puasa itu tidur di pahala. Berpahala. Ya. Betul. Jadi naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini bukan berarti kalau gitu saat tidur aja lah tak ibadah. Kemana? Ke kamar tidur. Bukan begitu ya. Tetapi kan harus dibalik. Tidur aja itu ibadah. Apalagi beraktivitas. Nah ini kan malah meningkat. Yang ketiga Mbak, yang nggak kalah pentingnya yang harus kita siapkan adalah memperdalam ilmu pengetahuan agama. Karena apa? Banyak kawan-kawan kita ini ya tadi itu puasa, tapi nggak ngerti apa yang bisa menyebabkan nilai-nilai pahala puasa itu nggak diterima. Karena dia tuh nggak paham. Puasa tapi masih rasa-rasa. Apalagi dunia sekarang ini kan dunia medsos ya. Yeah. Kita puasa tapi tangan kita jahil. Yeah, masih menulis sesuatu yang nggak bermanfaat. Itu. Kita harus megang. Kalau dulu kan Kanjeng Nabi itu kan daunnya itu kan di waktu itu ya. Tapi sekarang ini kan kita bisa bermain medsos, hati-hati. Jangan sampai kita menodai nilai-nilai puasa yang kita lakukan. Sudah puasa, sudah haus, sudah lapar, sudah capek-capek tapi kita nggak dapat pahala. Karena apa? Karena tidak memahami nilai-nilai agama yang berkenaan dengan, apalagi yang berkenaan dengan puasa gitu. Yang berikutnya adalah tentu persiapan amal yang akan kita lakukan. Bagaimana kita ini mulai dari sahur kita sampai kepada kita akan berbuka itu kan penuh dengan nilai. Jangan dianggap sahur itu nggak penting. Yeah. Karena dalam sahur itu ada rahasia, ada barokahnya. Islam itu agama yang sangat indah, Mbak. Islam itu agama yang tidak
tidak boleh menyakiti diri kita. Allah itu tahu, sangat paham dengan kondisi manusia pada umumnya. Ketika ketika saat waktu berbuka datang, kita dianjurkan untuk cepat-cepat buka. Bukan berarti itu kemudian orang itu mampu untuk bernahan puasa, kemudian saya nggak bukalah nanti isa-isa aja. Nggak boleh, itu justru malah tidak mendapatkan pahalanya berbuka. Karena harus menyegerakan berbuka. Iya, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur kita. Jangan kemudian dia merasa kuat, sahurnya jam 12 malam. Itu nggak dapat barokah. Ya, yang bagus itu ya mengakhirkan pas imsak gitu Pak ya. Jangan los. Imsak ini kan bahasanya kan batas warning Mbak, warning itu ya, hati-hati karena ada imsak baru sahur itu kan juga tidak bagus itu. Sudah batal Bapak ya. Iya nanti ya, makanya itu agama. Nah ini kalau nggak kita siapkan secara matang nanti kan kurang afdol itu ya. Kemudian yang penting lagi adalah kebutuhan persiapan Ramadan supaya ya walaupun ini berbeda ya satu orang dengan orang lain, tapi kan paling tidak itu kalau sudah di planning ini kan juga bagus. Paling tidak nanti niatnya berbeda Bapak. Oh ya, lebih siap. Iya. Lebih siap. Tapi ini menyesuaikan kondisi seseorang. Jadi misalnya begini, kalau orang mampu, orang perkotaan itu kan kadang-kadang itu kan mau buka ini kan jalan-jalan sambil cari buka. Tapi kalau orang kampung kan ya biasa-biasa. Tapi paling tidak kan direncanakan persiapan karena kosnya Ramadan kan juga lumayan. Ya. Biasanya kebutuhan juga 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Tapi yakinlah bahwa karena Allah memerintahkan, insya Allah juga akan mencari solusi yang terbaik. Tapi yang penting kan ada persiapan itu. Betul. Nah, ini barangkali yang perlu kita lakukan di saat kita ini akan memasuki Ramadan 1444 Hijriah ini. Bapak, satu lagi pertanyaan. Bagaimana dengan hukumnya? Misalnya saat ini belum selesai mengqadha hutang puasanya, itu bagaimana? Saya anjurkan, masih ada satu minggu. Masih ada kesempatannya ini. Jadi masih ada waktu, segeralah. Yang namanya hutang. Ya, apalagi hutang kepada Allah ya. Ya, ini harus jangan sampai kita ini berhutang kepada Allah, kita ini nyantai-nyantai. Segera kita selesaikan ya. Supaya nanti kita ini masuk pada Ramadan yang akan datang, kita ini sudah lunas. Iya, sudah lunas dari tanggungan hutang itu. Gitu. Kalau misalnya Bapak ada yang ternyata ada halangan, entah dia menstruasi lagi padahal hutang puasanya belum terbayarkan secara keseluruhan, itu bagaimana? Apa harus membayar? Ya, ini kelalaian sebenarnya ya nggak boleh terjadi, nggak boleh terjadi karena apa? Dianjurkan ketika kita ini selesai Ramadan, selesai ya kemarin itu di bulan-bulan Syawal itu kan harus segera nyaur itu. Segera selesaikan hutangnya pada Allah itu. Nah, seandainya kita ini enggak ya mungkin qadha. Ini kan juga perbedaan ulama yang akan masalah lagi Pak. Ya masalah lagi. Tetapi saran saya mumpung masih ada waktu. Kita upayakan waktu yang kurang lebih 1 minggu ini selesaikan. Selesaikan qadha kita untuk nyaur hutang puasa kemarin itu. Jangan sampai. Terutama biasanya kan ibu-ibu ini. Iya. Oke gitu ya. Oke. Pemirsa, demikian tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Lydia Mariati, mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.